Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amara bit tadhkir wa akhbara anna dzikrah tanfa'ul mu'minin. Wa ankara 'alal ladzina yu'riduna 'alat tadhkir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Fada'an ilallahi wa dzakkara bi ayyamillahi. Wa ballaghal balaghal mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat maupun kenikmatan kesempatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah bulan Ramadan ini, khususnya ibadah puasa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari jalan yang gelap gulita, yakni jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, asy-syiratal mustaqim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya akan men-share sedikit ilmu mengenai keutamaan pada surat Al-Baqarah yang akan saya bacakan. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Menurut sebuah tafsir, huruf atau kata waw di dalam ayat ini merupakan dalam ilmu nahwu memiliki fungsi, yakni wawul atof atau wawu yang memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Nanti kita akan menjelaskan mengenai istimbat ayat atau korelasi antara ayat sebelumnya dengan ayat yang kita akan kaji pada siang hari ini. Walikullin, li di sini dalam ilmu nahwu juga memiliki pengertian, yakni kepunyaan terhadap sesuatu, baik benda ataupun kepunyaan apapun itu. Seperti li na'lun, saya memiliki sandal, kemudian li ta'amun, saya memiliki makanan. Kullin di sini memiliki pengertian tiap-tiap. Jadi kulli wijhatun, dan dari setiap umat memiliki arah kiblatnya masing-masing. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Ketika kita kaji dalam sejarah, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kiblat yang pertama kali menjadi titik sholat umat muslim adalah di Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjidil Aqsa? Kenapa dari awal Allah tidak menetapkan di Masjidil Haram? Karena pada zaman Rasulullah SAW, Masjidil Haram ini belum memiliki status keamanan yang kuat, sehingga umat muslim ini akhirnya diarahkan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertama. Kenapa harus di Masjidil Aqsa? Karena Rasulullah SAW beserta sahabatnya ini sering melakukan sholat sunnah di sana. Jadi kenapa di Masjidil Haram juga di sana ini dan dikelilingi oleh berhala-berhala, di mana berhala ini jumlahnya sekitar 309 berhala. Jadi anggapan orang kafir Quraisy ketika umat muslim ini menjadikan Masjidil Haram pada saat itu sebagai kiblat pertama, maka orang-orang kafir Quraisy ini menganggap umat muslim mempercayai mereka. Umat muslim
menyukai akan kehadiran berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram. Maka dengan status yang tidak aman itu di dalam masjid, di dalam area Masjidil Haram pada saat itu, maka Allah SWT menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kali. Di mana dalam suatu alasan juga kedua, Masjidil Aqsa ini tempat di mana banyak dilahirkan atau banyak tumbuh di sana beberapa nabi-nabi Allah SWT, beberapa utusan Allah SWT. Kemudian dalam suatu hadis dijelaskan bahwasanya Imam Al-Baro'ah atau salah satu perawi hadis ini, seorang nama yang bernama Al-Baro'ah ini pernah suatu ketika sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Sholaina ma'an Nabi SAW nahwa Baitil Maqdis sittata asyara au sab'ata asyara syahran summa syarafahul kiblah summa syarafahu nahwal kiblah. Jadi pertama kiblat ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat, kiblat pertama Rasulullah adalah di Masjidil Aqsa selama 16 bulan sampai dengan 17 bulan. Kemudian summa syarafahu nahwal kiblah. Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk mengubah kiblat umat muslim yang sebelumnya di Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, para bapak ibu maupun saudara sekalian, ada beberapa hikmah di balik penetapan kiblat ini. Kemudian kita mungkin pernah berpikir, atau mungkin beberapa orang pada zaman itu dalam sejarah, Rasulullah SAW ini ketika kiblat itu dirubah oleh Allah SWT, maka banyak dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu yang mengatakan bahwasanya ajaran Islam ini tidak konsisten, ajaran Islam ini tidak meyakinkan. Karena apa? Kiblat saja berubah-ubah, apalagi ajaran yang di dalamnya. Itu pandangan mereka. Mungkin juga sama dengan apa yang kita pikirkan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak konsisten? Apakah Allah ini sengaja membuat permainan di dalam menyembah beliau atau menyembah Allah SWT? Ini merupakan pernyataan yang salah para pemirsa. Karena apa? Ketika Allah memerintahkan suatu perintah, itu merupakan salah satu tanda ketauhidan seseorang, atau tanda Allah menguji apakah hambanya itu taat akan perintahnya. Jadi ketika ada di benak pikiran kita, kenapa Allah ini tidak konsisten mengubah arah kiblat yang sebelumnya di Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram? Jadi jawabannya adalah dalam syariat Islam, kalau kita menitik atau kita mengkaji tafsir, dalam sebuah tafsir dijelaskan namanya walikulli wijhatun. Walikullin ini memiliki arti walikulli dinin, atau tiap-tiap umat. Jadi sebenarnya dalam ayat ini Allah SWT ini memberikan atau mengandung sikap toleransi, di mana Allah SWT ini mengatakan bahwasanya beberapa tiap-tiap umat atau tiap-tiap umat ini memiliki kiblatnya masing-masing. Jadi umat Islam mengarah ke arah Ka'bah, kemudian kaum Nasrani mengarah ke arahnya masing-masing, dan orang kafir dan lain sebagainya. Kemudian walikulli wijhatun wa muwalliha yatawajjah ila ibadatihi. Jadi walikulli wijhatun wa muwalliha ini yatawajjah, kita menghadap ke ila ibadatihi. Jadi kita menghadap dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi ketika kita beribadah, kita menghadap secara khusyuk kepada Allah SWT. Allah SWT. Dan walikulli wijhatun wa muwalliha. Muwalliha ini laisa sya'nu fi istiqbalil kiblah. Jadi di dalam syariat ini merupakan salah satu jawaban juga kenapa Allah itu merubah kiblat yang sebelumnya di Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, karena laisa sya'nu fi istiqbalil kiblah. Jadi perintah Allah ini bukan masalah menghadap ke kiblat saja, melainkan fa innahu minasyara'i'il lati tataghayyara minal azminati wal ahwali. Jadi sesungguhnya syariat Allah ini fa innahu minasyara'i'il lati tataghayyar. Jadi sebenarnya syariat Allah ini
memang sifatnya berubah-ubah, tetapi minal azminati wal ahwali. Jadi syariat Islam ini memang berubah-ubah sesuai minal azminati, sesuai zaman, dan al ahwali, situasinya atau kondisi yang ada di sekitarnya. Seperti kalau kita mengingat sejarah ditetapkannya sholat. Jadi sholat sebelumnya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, sholat ini awalnya adalah 50 rakaat, kemudian berubah menjadi 45 rakaat, sampai dengan 20 rakaat, kemudian sampai sekarang menjadi 5 rakaat. Jadi ini merupakan salah satu sifat syariat atau salah satu identitas atau entitas syariat, yakni berubah-ubah memang sifatnya. Kemudian apa tujuan Allah menetapkan syariat ini berubah? Tujuan Allah menetapkan syariat ini berubah-ubah yakni litauhid, atau agar manusia ini memperkuat atau mendekatkan dirinya atau memperbaiki pribadinya menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. Jadi hikmah dibalik perubahan kiblat ini yang sebelumnya atau semula berada di Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, yang pertama merupakan bentuk bahwasanya segala perintah Rasulullah SAW ini bukan murni atas perintahnya sendiri, melainkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hikmah dibalik perubahan kiblat yang kedua adalah mempersatukan umat muslim yang ada di seluruh muka bumi ini. Jadi Allah merubah kiblat di Masjidil Haram ini ingin agar seluruh umat muslim ini bersatu, di mana kesatuan itu ada di Masjidil Haram. Pusat kiblat, pusat mengarahnya ibadah seluruh umat muslim ini menghadap ke kiblat. Kemudian yang terakhir adalah Allah ini ingin merevitalisasi atau ingin memurnikan kembali ajaran Islam. Jadi hakikatnya Islam yang sebelumnya ini tidak benar atau tidak murni. Jadi Islam sebelumnya ini memang sudah murni, sudah benar, tetapi kembali Allah lebih memurnikan lagi, lebih memperbaharui lagi akan ajaran Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hikmah dibalik perubahan arah kiblat. Kemudian saya lanjutkan beberapa tafsir fastabiqul khairat. Jadi tafsir dari ayat penggalan ayat selanjutnya adalah fastabiqul khairat. Maka kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Khususnya di bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa menambah pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita lagi kepada Allah SWT. Jadi ketika kita merasa jauh dengan Allah, kita dekatkan kembali, kita lebih dekatkan lagi kepada Allah SWT. Karena ini merupakan salah satu bentuk investasi kita di bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan itu hadir atau sudah terjadi pada sekarang, maka ini merupakan kesempatan kita. Karena kita tidak akan mungkin menjamin Ramadan itu akan kembali hadir di hadapan kita semuanya. Kemudian fastabiqul khairat, ainama takunu ya'tibikumullahu jami'a. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, maka Allah akan mengumpulkan kalian semuanya di satu tempat, yakni padang mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sesungguhnya Allah ini maha mengetahui segala sesuatu. Jadi mungkin itu saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul